selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Pasar murah beras di Pasaman Barat diserbu warga. 4 pencuri sepeda motor di Darmasraya ditangkap polisi. Warga Solo tidak perlu menempuh perjalanan jauh bila ingin ke objek wisata, karena lokasinya ada di tengah kota. Ratusan warga mengantre membeli pangan murah pada hari Rabu. Dari beberapa komoditi yang dijual, warga lebih banyak antre untuk membeli beras murah. Selain itu, pangan yang dijual harganya juga di bawah harga pasar. Seperti beras yang dijual di pasar sekitar Rp160.000 per 10 kg, di pasar murah hanya dijual Rp115.000 per 10 kg. Gula putih di pasar dijual berkisar Rp19.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Di pasar murah ini hanya dijual Rp16.500. Telur ayam hanya dijual Rp48.000 per papan, lebih murah Rp5.000 dibanding pedagang telur di pasar yang menjual Rp53.000 per papan. Minyak goreng juga dijual lebih murah Rp1.500 per kilogram, yakni Rp14.500 per kilogram. Di pasar, pedagang menjualnya Rp16.000 per kilogram. Bawang merah di pasar murah dijual Rp33.000 per kilogram. Sementara di pasaran dijual sekitar Rp35.000 hingga Rp38.000. Kalau gula 16.500 1 kilo. Kalau minyak, Kak? Kalau minyak 1 liter 14.500. Kalau biasanya 17.000, 16.000. Beda-beda 1.500 satu. Kalau beras kalau di luar gitu kan 1 kilo satu suke 67. Lebih murah di sini. Kalau yang di pasar yang orang yang sekitar jadi dua Pak. Dua. Itu punya Kak adik dua bulan kecil. 2 karung itu ibu beli berapa di sini? 15. Kalau di luar 170 Pak. Dia mungkin sekali Pak. Harapannya, Bu? Harapannya kedepannya murah harga pangan ini lah. Menurut Sekretaris Dinas Pangan Pasaman Barat, Syahwirman, gerakan pangan murah digelar untuk menstabilkan harga jelang bulan Ramadan. Setelah beberapa hari yang lalu telah kita laksanakan di Bancakariang, di Meregawai, di Air Gadang. Insya Allah akan kita laksanakan gelar pangan murah ini untuk menghilangkan waspada-waspada atau sak-sak dari masyarakat tentang ada eskalasi beberapa bahan pokok yang meningkat harganya. Gerakan pangan pasar murah ini kerjasama antara Dinas Pangan Pasaman Barat bersama Bulog Cabang Bukit Tinggi. Jika harga masih tinggi saat bulan Ramadan, maka Dinas Pangan akan kembali mengadakan pasar murah. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan hukuman pidana penjara 1 tahun 6 bulan kepada 6 orang terdakwa kasus korupsi pengadaan bibit ternak sapi dan pakan ternak di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu dini hari. Majelis Hakim menyatakan bahwa ke-6 terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berjamaah. Tak hanya itu, unsur merugikan keuangan negara juga telah terpenuhi. Dari ke-6 terdakwa, khusus bagi Darmayanti dan Fandi Ahmad, ditambah dengan denda Rp50 juta, subsidi 3 bulan penjara.
Usai pembacaan putusan oleh Ketua Majelis Hakim, penasihat hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir dulu. Kejaksaan itu dikesampingkan, bahkan metodenya dikritik oleh hakim, sehingga kemudian hakim menghitung sendiri. Jadi dari hitungan audit kejaksaan yang 7 miliar, ternyata hakim hanya menemukan sekitar 2,3 miliar. Satu. Yang kedua, memang putusan 1 tahun 6 bulan itu memang masih kami posisi pikir-pikir, karena ada fakta persidangan yang menurut kami mesti diluruskan. Sebelumnya, jaksa menuntut para terdakwa dengan tuntutan berbeda. Ada yang dituntut 5 tahun penjara dan ada yang dituntut 6 tahun penjara, disertai dengan denda masing-masing. Pasca putusan oleh pengadilan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Rabu pagi mengatakan akan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumbar. Sehingga dengan perbedaan ini kami tidak menjadikan suatu masalah, yang jelas bahwa hakim telah menjatuhi hukuman dan ada perbuatan melawan hukum. Atas perbedaan tersebut, insya Allah tim jaksa ini akan melakukan upaya hukum banding terhadap kasus ini ke Pengadilan Tinggi. Kasus ini merupakan tindak lanjut Kejati Sumbar atas laporan masyarakat tentang dugaan korupsi pada kegiatan penyediaan benih ternak dan pakan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sumatera Barat tahun anggaran 2021 senilai 31 miliar rupiah dengan kerugian negara mencapai 7 miliar rupiah. Robiham melaporkan dari Padang. Jelang datangnya bulan Ramadan, petugas gabungan dari Satpol PP, polisi, tentara, dan petugas Dinas Perdagangan Kota Padang menggelar razia penyakit masyarakat ke sejumlah tempat hiburan malam di kawasan Padang Barat dan Selatan Kota Padang. Satu persatu kafe hiburan malam didatangi dan petugas memeriksa kartu identitas pengunjung. 5 wanita dan 4 pria dibawa petugas karena tidak bisa menunjukkan KTP. Selain merazia kafe dan tempat hiburan malam, petugas juga merazia pedagang yang menjual petasan hingga minuman keras. Ratusan botol miras disita petugas dari salah satu warung di kawasan Lubuk Buaya karena tidak sesuai aturan yang berlaku. Petugas memberikan sanksi administrasi kepada penjualnya. Kegiatan rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentunya pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penyakit masyarakat dan pelanggaran lainnya kita coba untuk melakukan pengawasan dan penertiban dengan penertiban tempat-tempat hiburan yang melanggar jam tayang. Kita gabungan dari jajaran Satpol PP bersama dengan tim SK4, kemudian juga ada beberapa orang perempuan yang tidak membawa identitas. Razia penyakit masyarakat ini sengaja digelar sebelum memasuki bulan Ramadan untuk antisipasi perbuatan maksiat selama bulan puasa. Alfi melaporkan dari Padang. Datangnya bulan suci Ramadan tinggal hitungan hari. Sudah menjadi tradisi bagi sebagian besar umat Islam di tanah air berziarah ke makam orang tua atau sanak famili. Tradisi ini juga dilakukan sebagian besar warga Kota Padang. Tempat pemakaman umum Tunggul Hitam ramai dipadati peziarah. Mereka mengunjungi dan membersihkan makam orang tua, sanak famili, atau kerabat dekat. Tak lupa menaburkan bunga serta memanjatkan doa. Kalau untuk agenda tahunan kan memang sebelum Ramadan kita biasanya ke makam gitu kan, buat ziarah kubur namanya Bang. Tapi kalau untuk saya pribadi biasanya sebelum Ramadan atau hari-hari biasa pun sering kesini sih. Kalau untuk doa sih biasanya kita yasinan, Al-Fatihah, untuk dilapangkan juga kuburnya. Setiap tahun ziarah ke kuburan orang tua bersama saudara, bersama kakak, bersama keponakan-keponakan, semua kesini. Dari Sijunjung, ada yang dari Solo, ada yang dari Padang. Tradisi yang biasa terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu memasuki Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri ini, menjadi berkah tersendiri bagi relawan pembersih makam. Pendapatan mereka naik berkali-kali lipat dari peziarah yang memerlukan jasa mereka. Suka hati yang diwaris. Biasanya berapa duit tuh Pak?
kadang 20, kadang 50. Ya orangnya ada 20 orang. Dibagi gitu ya Pak ya? Bagi 50, dibagi 20 orang. Hal sama juga dirasakan penjual bunga tabur yang omsetnya naik hingga 10 kali lipat. Jika hari biasa hanya menjual 20 kantong, selama tradisi ziarah makam ini, mereka bisa menjual 200 kantong sehari dengan harga Rp5.000 per kantongnya. Sekitar 200-an naik. 200. Ya. Satu kantongnya harganya berapa itu Bu? 5.000. 5.000. Empat tabur naik. Berarti meningkat tuh ini ya Bu ya? Setelah naik ya, kalau cari. Ziarah makam yang secara umum dilakukan 2 kali setahun bagi warga Kota Padang ternyata berdampak besar bagi warga lainnya yang mengais rezeki di tempat pemakaman umum Tunggul Hitam. Robiham melaporkan dari Padang.